Halo guys, ketemu lagi dengan saya Pasbek. Di depan saya ini adalah dinamo servo Takatori 3550 DA2. Ini saya dapat permintaan perbaikan dinamo servo Takatori ini guys. Nggak tahu kendalanya apa guys. Ini saya rekam untuk anda semua guys. Sekarang saya tes dulu guys, ada kendala apa guys. Saya colokkan ini dulu guys ya, sabar guys ya. Tapi sebelumnya saya colokkan dulu ini kabelnya guys ya, sabar guys ya. Nah sekarang saya colok guys ya, steker listriknya saya tekan tombol on guys. Nah ternyata muncul kode error E3 guys. Jadi sebelum saya bongkar saya tekan tombol on dulu ini guys, lalu saya colok steker listriknya guys. Kemudian ini akan saya buka, kita lihat apa trouble-nya guys. Jangan lupa ini dilepas guys ya, stekernya guys. Kalau kode error E3 tidak ada hubungannya dengan dinamo ini guys, jadi kita fokus ke modul servo ini guys. Saya buka dulu guys ini guys. Ini lepas dulu kabelnya guys. Nah ini modelnya guys. Saya akan menggunakan alat bantu ini guys, namanya adalah LCR multi function tester TC1 manual. Ini guys alatnya guys ya. Lalu saya akan menggunakan multimeter ini, multimeter digital. Terserah anda memakai alat apa saja terserah. Untuk E3 langkah pertama adalah anda harus cek ini solderan apakah ada goyang. Solderan LGBT. Oh ini ada ini guys. Oh ini kayaknya pernah diperbaiki ini. Mungkin yang memperbaiki nggak bisa, makanya dibawa ke tempat saya, minta tolong saya untuk perbaiki. Untuk solderan aman guys. Selanjutnya akan saya cek ini guys, LGBT guys. IGBT bukan LGBT. Untuk tes IGBT saya akan menggunakan alat ini guys. Ini akan saya colok satu persatu. Lalu anda tancapkan ini guys. Kalau sudah nancap seperti ini, tekan tombol ini guys ya. Nah, ini berarti IGBT nya normal. Kita pindah ke sini, IGBT kedua. Tekan lagi. Berarti nomor 2, nomor 1, oh, kabelnya ini lepas guys. Tekan. Nah, IGBT nomor 2 normal. Sekarang pindah lagi. Ini terserah, terbalik warnanya, tidak berurutan, terserah. Tidak ada aturan harus sesuai urutan, tidak ada. Anda bisa menancapkan kabel di posisi manapun. Tekan lagi guys. Nah, IGBT nomor 3 ini normal. Sekarang IGBT nomor 4. IGBT nomor 4 normal juga. Sekarang saya tes IGBT nomor 5.
IGBT nomor 5 normal. Sekarang IGBT nomor 6. IGBT nomor 6 normal. IGBT ini dengan merek Singer, kodenya adalah XNF20N60TM ya. Jika Anda ingin tahu IGBT yang rusak seperti apa, ini saya ada contoh IGBT dengan merek Singer XNF berapa ini ya, 19N60T. Nah ini kita colokkan ini ya. Nah ini IGBT rusak guys ya, ini cuma terdeteksi kaki nomor 2 dengan kaki nomor 3 aja. Untuk kaki nomor 1 tidak ada guys. Nah ini guys lebih jelasnya. Nah ini IGBT yang rusak guys. Jadi dengan alat ini Anda bisa dengan mudah untuk mengetahui komponen rusak. Jika Anda memakai multimeter digital atau analog, Anda harus menggunakan teknik khusus. Dengan alat ini cukup ditancapkan aja guys ya. Maaf saya sedang tidak promo ini guys, saya tidak jualan guys. Untuk selanjutnya saya akan menggunakan alat ini guys ya, untuk tes ini dioda, kapasitor, termasuk resistor. Nah, Anda bisa menggunakan alat ini guys. Pilih mode ini guys, kapasitor. Nah ini guys kapasitor guys, ini Anda lihat dulu. Oh ini resistor guys, Anda lihat dulu kodenya di sini. Ini adalah 101 berarti 100 Ohm. Ohm. Ini R375R6 normal juga. Ini normal juga. Normal. Jadi harus Anda tes satu persatu komponen ini. Normal. Ini juga normal. Anda tes ini, resistor juga normal. Ini harus Anda tes satu persatu. Normal. Nah, selanjutnya kapasitor. Sini Anda pilih tulisan NF, SMP ini. Nah, normal. Jadi harus Anda tes satu persatu semuanya ini. Untuk error E3 adalah error karena arus berlebih, arus listrik yakni ampere, bukan voltase. Anda bisa cek ini juga resistor ini. Nah normal. Cek ini juga resistor ini. Normal. Resistor SMD ini juga normal. Ini normal. Jadi komponen sekitar IGBT, resistor dan kapasitor ini harus Anda tes semua. Termasuk ini ada dioda. Ini resistor ini normal. Lalu pindah ke kapasitor. Oh dioda. Ini dioda ini normal. Apa ini kira-kira ini? Oh kaki IGBT ini. Kalau kaki IGBT ini sudah tersortir ini, nggak ada masalah. Bisa juga cek ini transistor ini. Normal. Ini ada milar ini. Normal. Selanjutnya resistor yang besar ini. Selanjutnya saya akan tes kapasitor ini guys. Nah, kapasitor yang besar ini menggunakan alat ini guys. Ini tertera kapasitor 81,94 mikro.
padahal ini kapasitor 330 mikrofarad 450 WV. Nah, tapi di sini terbaca cuma 81,94 mikrofarad. Jadi untuk LP3 pada modul servo ini dikarenakan oleh kapasitor ini guys. Nanti kita cek lagi untuk komponen-komponen lainnya apakah ada yang rusak. Anda bisa menggunakan alat ini atau juga alat ini. Sekarang kita tes dengan alat ini guys, hasilnya berapa. Hasilnya sampai 330. Nah, artinya ini enggak normal guys, berarti kapasitor ini rusak guys, harus diganti. Kita cek lagi kapasitor yang lain ini, yang kecil ini. Jadi Anda harus sabar ini untuk memeriksa kapasitor ini normal. Ini juga kapasitor ini normal, ini juga kapasitor guys. Kalau yang ini resistor ini normal. Selanjutnya resistor, ini resistor normal. Ini juga resistor normal. Nah, jadi bisa diambil kesimpulan ini yang rusak guys. Nanti saya ganti, akan saya carikan dulu sebentar ya guys ya, apakah ada kapasitor copotan yang nilainya masih bagus. Tunggu sebentar guys, saya cari-cari dulu guys ya. Ini banyak sekali kebetulan guys. Nah ini guys, dapat kapasitor 330 mikrofarad 450 volt. Nah ini tulisannya WV 450 WV 330 mikrofarad. Ini tulisannya 330 mikrofarad 450 volt, gak masalah, sama. Sekarang saya tes dulu ini kapasitor ini nilainya berapa, normal apa enggak. Enggak ada lampunya ini guys, enggak ada backlightnya ini. Untuk tes kapasitor menggunakan avometer digital ini negatif ini guys ya. Negatif memakai kabel warna hitam, yang sebelahnya ini kabel warna merah. Tunggu sebentar proses. Nah ini tertera 337, anggap aja 337 mikrofarad, sedangkan di sini tulisannya 330 mikrofarad, jadi normal. Saya tes menggunakan alat kedua ini terserah ini Anda pakai kabel yang mana guys. Nah, ini sudah saya tancapkan kabel ini, kabel hitam dengan kabel hitam. Sekarang tekan ini guys, ketemunya 328 mikrofarad. Tadi di sini 337 mikrofarad. Selanjutnya saya akan melakukan penyolderan. Untuk mengambil ini saya ganti dengan ini. Nah, untuk video penyolderan saya cepat aja guys ya. Saya menggunakan alat solder, lalu solderan timah, solder timah, lalu ini ada fluk. Akan saya lepas dulu ini guys ya solderannya, lalu saya ambil, saya lepas, saya percepat aja, saya skip aja guys ya. Jadi saya akan mengganti ini guys, kapasitor ini merek CON. Nah, akan saya ganti yang ini guys, merek UU cap. Nah ini yang lama, ini yang baru. Sudah terlepas guys ini guys, kapasitornya guys ya, sudah tidak ada kapasitornya. Selanjutnya akan saya ganti dengan kapasitor ini guys. Untuk pemasangannya ini adalah kutub negatif guys, ini adalah tanda negatif, jadi tanda negatif dengan tanda negatif. Tancapkan guys, saya solder. Nah sudah guys ya, ini kapasitor yang lama, ini saya ganti kapasitor, bekas pakai tapi masih bagus nilai mikrofaradnya. Jangan lupa dibersihkan, jangan lupa kasih thermal pasta guys pada bagian belakang IGBT ini. Kasih thermal pasta ini guys, terserah Anda memakai thermal pasta jenis apa, sedikit aja gunanya supaya panasnya IGBT ini bisa merembet dengan lancar ke aluminium ini guys ya, ke aluminium pendingin.
Untuk lebih baiknya bagian ini kasih isolator guys ya, seperti ini guys, kasih isolator supaya tidak nempel, juga tidak ada korsleting listrik dari kaki IGBT yang menempel ke aluminium pendingin ini guys. Hati-hati. Selanjutnya saya akan memantapkan kabel nano servo. Oke, saya akan colok steker ini guys ya. Ini guys. Selanjutnya saya akan tekan tombol on guys. Normal guys, tidak ada lagi kode error E3. Selanjutnya saya akan ke sini guys. Selesai guys ya, sudah normal semua guys. Untuk pertanyaan bisa Anda tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah melihat video saya. Klik tanda jempol, klik subscribe, juga tanda lonceng.